Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel, yaitu Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video manakah yang lebih kuat antara khodam turunan yang diwariskan dengan khodam amalan yang didapatkan dari tirakat atau ritual. Yang ini banyak pertanyaan dan saya akan coba jelaskan kepada teman-teman penggemar channel Tauhid Metafisik ya. Nah, tentunya khodam ini berasal dari kata Arab ya, yang memiliki makna adalah pembantu, yaitu yang dimana diyakini oleh banyak orang khodam ini membantu si pemiliknya dalam menyelesaikan apa hajat yang diinginkan ya, yang tentunya yang berasal dari makhluk software ya, ataukah jin dimensi plasma. Nah, dari khodam turunan ataukah disebut khodam penjaga dari bangsa jin itu terjadi karena dulunya ya buyutnya itu melakukan perjanjian. Jadi khodam turunan itu akan terus menerus sampai dia mati, akan lanjut menjaga anak buyutnya itu karena adanya sebuah perjanjian dulunya ya, yang dimana perjanjian itu sama-sama menguntungkan antara si yang menggunakan khodam ini dan khodam tersebut ya. Nah, sehingga biasanya kalau buyutnya meninggal turun ke titisannya, biasanya dipilih yang mirip karakternya dengan bapaknya. Biasanya kan dalam berkeluarga itu dari misalnya anak 4 biasa ada yang dominan mirip watak dan tingkah lakunya, bahkan matanya, fisiknya itu dominan mirip, biasanya akan turun ke anak tersebut ya, terus sampai terus semakin masa ke depan dan semakin berkembang keturunannya seperti itu. Nah, apakah khodam itu dari kalangan jin mau membantu seseorang tanpa adanya perjanjian? Jawabannya menurut saya tidak mungkin ya. Nah, jin ini dalam dimensi plasma ataukah software itu sama saja dengan manusia ya. Dia memiliki kasta-kasta, baik itu dari masyarakat biasa, baik itu kalangan polisi ataukah tentara ataukah Kopassus, terus ke gubernur ya, terus ke menterinya dan presidennya. Nah, biasanya yang diminta untuk menjadi khodam penjagaan kedikjayaan itu adalah di kalangan khodam pendekar lah, yang disebut di dunia kita, ataukah kalangan TNI ataukah Kopassus. Itu yang biasa memiliki kemampuan lebih dibandingkan jin biasanya. Nah, biasanya ada sebuah keuntungan
yang si khodam ini minta kepada dia dan kepada si pengguna, sama seperti manusia. Nah, kalau Anda menyuruh manusia untuk misalnya membangunkan Anda rumah, maka Anda harus membayar dia, yang kita sebut adalah tukang kalau di bangunan. Nah, kalaukah Anda meminta bantuan untuk kedikjayaan, misalnya Anda menyuruh polisi ataukah tentara untuk membantu Anda mencari orang-orang yang Anda tidak sukai, yang tentunya Anda akan memberikan imbalan, karena untuk sebuah urusan apalagi pribadi itu tidak mungkin tidak ada imbalan meskipun teman ya. Nah, jadi kalau dari kalangan jin ya itu mau membantu seseorang, apalagi mengabdi ke terus titisan tersebut, maka itu ada sebuah perjanjian yang dimana jin ini umurnya adalah ratusan bahkan ribuan tahun ya. Sedangkan manusia itu sendiri ya rata-rata Anda bisa tahu lah 60, 65, 70, bahkan mentok-mentoknya adalah 100 lebih ya. Sehingga dia akan membutuhkan wadah terus untuk melangsungkan kegiatannya ya, ataukah fungsinya sebagai khodam. Nah, kalau khodam amalan, bagaimana khodam amalan? Sebenarnya kebanyakan dari amalan yang benar langsung dari Al-Quran itu bukan khodam ya. Yang langsung dari Al-Quran yang diamalkan, yang diritualkan, yang murni dengan Al-Quran, dengan hajat tertentu, itu tidak akan memunculkan khodam, kecuali Anda melakukan tirakat amalan dengan campuran-campuran ayat berbeda, dengan teknik-teknik aneh ya. Misalnya Anda mandi di telaga ya, ataukah Anda di kuburan keramat selama setiap malam Jumat ya, ataukah Anda mencari kain kafan, ataukah Anda mencari ayam hitam, ataukah Anda bertapa dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu yang akan menghasilkan khodam dari amalan yang tidak murni, biasanya campuran ya. Nah, misalnya dari ritual atau tirakat yang Anda lakukan itu dengan campuran dan teknik-teknik yang aneh, maka akan datang khodam yang Anda minta ya. Dan ada ciri-cirinya biasanya. Nah, biasanya khodam yang sangat melekat pada diri manusia itu seperti dia punya di titik-titik punggung belakang itu seperti bergetar kadang-kadang sebelum mendapatkan informasi ataukah sesuatu yang akan membahayakan si yang punya khodam. Biasanya di titik-titik punggung, baik itu di kiri di kanan, itu bergetar ya, seperti kesetrum ya, itu kalau jadi. Nah, ada yang khodamnya kalau masuk biasanya uluh perut sebelah kiri ya, itu sakit, atau kanan bisa juga ya. Ada juga yang bergetar di leher. Dan biasanya yang canggih itu dia langsung berbisik, bukan berbisik dari dalam ya, tapi dari luar berbisiknya. Dia berbisik memberitahu apa yang akan terjadi ataukah rahasia-rahasia orang lain. Nah, manakah yang lebih kuat dari khodam keturunan dengan amalan? Jelas khodam keturunan ya, karena keturunan itu biasanya sudah paten, sudah top ya, sehingga si peminta khodam ini melakukan perjanjian dengan mahar ya, ataukah dengan syarat-syarat tertentu yang jin itu sudah terbiasa melakukan hal itu ya. Dan kalau khodam amalan, Anda tidak tahu seberapa kualitas dari khodam amalan tersebut ya, itu dari khodam. Dan kalau jin muslim tidak mungkin mau ya menjadi khodam-khodam pendamping manusia, tidak ada yang mau ya. Karena khodam jin muslim yang baik itu selalu taat kepada Allah dan dia tidak akan mengganggu manusia, karena itu alam yang berbeda ya. Ketaatannya kepada Tuhan itu tidak akan melakukan perjanjian untuk maksud tertentu kepada manusia. Jadi bisa disebut
99,9% khodam turunan atau keamalan itu adalah dari kalangan fasik yang sama-sama mencari keuntungan antara manusia tersebut dengan khodam tersebut, ya. Jadi saran saya jangan menggunakan khodam, ya, karena itu biasanya akan mempengaruhi ke fisik Anda ataukah ke keluarga Anda, ke harta benda Anda, dan akan berbahaya kalau apa permintaan dari khodam tersebut tidak terpenuhi, ya, seperti itu. Dan khodam muslim itu, ya, biasanya akan membantu seorang ulama atau kiai ataukah makhluk Allah, hamba Allah, manusia yang taat kepada Allah, rajin beribadah dan amalnya sangat bagus, itu tanpa harus terikat. Jin muslim yang baik itu karena dia sangat bangga dengan ibadah yang luar biasa dari hamba Allah ini, makanya di suatu misalnya musibah atau bencana, dia dibantu dengan sukarela tanpa ada ikatan, ya. Dan itu pun si khodam muslim yang baik itu tidak meminta apa-apa, karena dia membantu atas kehendak Allah dan atas kebanggaan dia kepada hamba Allah yang rajin beribadah ini. Jadi 99,9% khodam yang diambil dari ritual tirakat ataukah keturunan itu adalah jin fasik. Biasanya akan mengakhiri ujung kehidupan dari si pengguna ini dengan karma-karma yang tidak baik, ya, ataukah sesuatu yang zolim kepada dirinya. Nah, solusi jika Anda tidak menggunakan dua jenis khodam baik keturunan atau keamalan ini apa, ya? Anda bisa melakukan tirakat tanpa harus melakukan ritual yang aneh-aneh, yang fungsinya adalah menguatkan nur ilahiyah di dalam diri Anda ataukah ruh sejati, ya. Nur ilahiyah ini dibanding khodam itu jauh kalah mutlak, ya. Dan nur ilahiyah itu bisa disebut dengan Al-Quran Qadim di dalam diri, ya. Bisa disebut dengan ruh suci, bisa disebut dengan nur ilahiyah, dan itu yang merupakan bias dari cahaya Tuhan kepada Anda yang akan terus membimbing Anda dan menyelamatkan Anda dan membawa Anda ke kehidupan dunia yang lebih baik, ke akhirat yang lebih baik, dan menyelamatkan Anda, ya. Dan ilmu khodam baik turunan ataukah di kelas sihir, santet, ataukah di ilmu khodam amalan, itu ilmu terendah dalam ilmu spiritual, ya. Sangat gampang mencari makhluk seperti itu, ya, yang Anda bisa melakukan perjanjian untuk keuntungan Anda dan dia, ya. Sama ibaratnya Anda mencari tukang untuk membangunkan rumah Anda upah dia, rumah Anda jadi, kurang lebih seperti itu. Cuman kalau Anda bersama khodam, kalau sesuatu yang apa yang dia untungkan dan apa yang Anda untungkan tidak sesuai perjanjian, maka akan menyakiti anak Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, dan sebagainya. Jadi jangan bermain khodam. Lebih terbaik itu adalah Anda melakukan amalan-amalan yang tidak menggunakan ritual-ritual aneh untuk menguatkan Anda punya nur ilahiyah dan cakra ajna Anda, sehingga Anda lebih sensitif, intuisi Anda lebih tajam, batin Anda lebih peka, dan tidak ada istilah khodam malaikat. Tidak ada khodam malaikat itu, ya. Itu hanyalah buatan saja. Khodam itu yang mau terus terikat dengan manusia itu adalah khodam fasik. Khodam muslim, jin muslim itu tidak bakalan mau, karena dia lebih taat kepada Allah dan tidak mau keluar dari jangkauan yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang terkuat adalah nur ilahiyah, ruh suci atau Al-Quran Qadim yang ada di dalam diri Anda, yang mampu terhubung dengan alam semesta, energi, dan langsung menuju kepada Tuhan, ya. Dan banyak penjelasan di video saya Muhammad Ramdan Al-Ghazali tentang ruh sejati, ya. Dan guru sejati itu tidak ada dari manusia, ya. Guru sejati itu berasal dari Al-Quran Qadim. Fisik dari Al-Quran Qadim itu, ya, Al-Quran yang lembaran yang Anda baca, ya, seperti itu. Nah, semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan menggunakan khodam.
Jadi itu bisa berefek kepada anak istri Anda, kepada ibu bapak Anda, kepada kehidupan Anda ya. Karena kalau Anda tidak membayar apa yang dia inginkan, maka fisik Anda pun mulai sakit, Anda malas beribadah ya. Anda pun malah diarahkan untuk maksiat dan masuk ke neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Semoga berkah bermanfaat ya. Dukung terus channel ini untuk mengembangkan, untuk melihat video-video selanjutnya juga dari channel Tauhid Metafisik, dan kunjungi channel pertama saya itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Maniak Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang keindahan ya, yaitu Maniak Bacaan. Di sana kualitas-kualitas bacaan dengan perak handmade dengan harga bersahabat dengan kualitas yang terbaik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.